Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yati Mulyati Channel. Jangan lupa subscribe ya. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam pembelajaran baru semester 1 ya. Kali ini kita akan membahas teks prosedur. Teks prosedur ini materi untuk kelas 10, untuk kelas 11 maaf ya. Untuk kelas 11 semester 1 ya. Apa saja yang akan dibahas dalam teks prosedur ini ya. Nanti kita akan melihat kompetensi dasar yang ada dalam teks prosedur ini. Nah, kompetensi dasar dalam teks prosedur ini terdiri dari dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk kompetensi dasar pengetahuan ini terdiri dari dua KD ya. KD yang pertama yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian untuk KD yang kedua yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Itu dua KD pengetahuan ya. Kemudian keterampilan. Keterampilan juga sama, terdiri dari dua KD, yaitu yang pertama merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Kemudian yang kedua, KD yang kedua yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasan. Nah, dari 4 KD ini, saya menyimpulkan menjadi sebuah peta konsep ya, yang harus peserta didik kuasai di sini ya. Pertama yaitu di sini kita akan membahas pernyataan umum ya dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kita akan mengenali dulu mana pernyataan umum, kemudian tahapan-tahapan, kemudian menganalisis kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur itu apa ya. Nah, setelah mempelajari hal tersebut, nanti peserta didik merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tuh. Nah, setelah dapat merancang, nanti peserta didik dapat mengembangkan teks prosedur ya yang utuh sesuai dengan strukturnya. Itu peta konsepnya. Nah, setelah kita mengetahui peta konsep, kita lanjut ke materi ya sekarang. Itu. Materi yang harus diketahui yaitu yang pertama pengertian teks prosedur. Nah, kita akan tahu apa itu teks prosedur. Nah, teks prosedur itu sebetulnya kegiatan kita yang sering dilakukan sehari-hari itu kan. Nah, namun kita tanpa menyadarinya itu. Kadang kegiatan itu kalau hasilnya baik itu akan ditulis urutan-urutannya. Nah, jadilah teks prosedur ya. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi urutan atau rangkaian suatu kegiatan yang disusun secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur ini ditulis berdasarkan pengalaman. Misalkan membuat kue bolu ya. Ini pengalaman sendiri ya. Saya beberapa kali salah untuk membuat kue bolu, kadang bantet ya itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya berhasil membuat kue bolu yang lembut. Nah, akhirnya saya membuat teks prosedur, takut lupa ditulis dalam buku ya itu. Jadi teks prosedur nanti isinya yaitu membuat kue bolu yang lembut. Itu ya. Jadi teks prosedur itu sebetulnya kegiatan kita sehari-hari itu ya. Nah, apa saja yang ada struktur ya. Struktur yang ada dalam teks prosedur itu harus diketahui untuk nanti kita menulis teks prosedur agar isinya itu bagus ya itu. Kita harus tahu dulu strukturnya itu apa saja. Nah, struktur teks prosedur itu ada 3. Itu tadi kan dari pengertian itu
untuk mencapai suatu tujuan. Berarti struktur yang pertama dalam teks prosedur yaitu tujuan. Ya, tujuan itu bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut, itu ya, yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. Jadi tujuan, nah tujuan itu kalau kita mengikuti tahapan-tahapan dalam teks prosedur akan tercapai. Seperti tadi, cara membuat kue bolu yang lembut, itu tujuannya itu ya. Kemudian setelah tujuan ada material. Material yaitu berisi mengenai bahan, alat atau material yang dibutuhkan. Nah, di sini tidak semua teks prosedur terdapat material ya. Pada umumnya penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan dan sebagainya. Seperti yang saya contohkan tadi, cara membuat kue bolu yang lembut. Nah, di sini setelah tujuan pasti ada material atau bahan yang bahannya apa saja dalam membuat kue bolu. Tepung terigu, telur, mentega, itu kan termasuk bahan. Kemudian alat yang dibutuhkan apa saja? Oven, mixer, itu ya. Nah, itu teks prosedur yang membutuhkan material. Ada juga teks prosedur yang tidak membutuhkan material. Contohnya suatu kegiatan ya, suatu kegiatan. Misalkan cara praktis untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Nah, ini kan menggunakan suatu kegiatan. Apakah perlu material? Tidak ya. Setelah tujuan nanti akan langsung ke langkah-langkah itu ya. Kemudian yang struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yaitu berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Bagian ini di setiap langkah harus dilakukan dengan urut, tidak boleh secara acak, gitu ya. Nah, langkah-langkah ini tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan itu. Tadi kan tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, langkah-langkahnya apa saja? 1, 2, 3 itu harus tersusun, tidak boleh diacak. Atau pembuatan kue bolu, langkah-langkahnya itu harus secara urut. Misalkan pertama, masukkan mentega, telur, dan gula pasir. Kemudian dikocok. Itu kan langkah-langkahnya berurutan. Tidak mungkin langkah yang pertama dituliskan masukkan adonan ke dalam oven. Itu kan tidak mungkin ya. Jadi langkah-langkahnya harus berurutan. Jadi di sini struktur teks prosedur itu ada 3, ada juga yang 2, tergantung jenis teks prosedurnya, ya. Kalau jenis teks prosedurnya pembuatan suatu makanan, pasti strukturnya ada 3. Tapi kalau teks prosedurnya suatu proses atau peristiwa, pasti ada 2, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Itu ya. Nah, untuk memahami materi ini, nah di sini kita harus mempelajari dulu kalimat dalam teks prosedur. Ini ya, harus dipahami ini kalimat apa saja yang digunakan dalam teks prosedur. Pada umumnya teks prosedur menggunakan 3 jenis kalimat ya. Yang pertama kalimat imperatif, yang kedua kalimat deklaratif, dan yang ketiga kalimat interrogatif. Kita bahas satu persatu ya. Kalimat imperatif yaitu kalimat berisi perintah dan berfungsi untuk meminta dan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri dari kalimat imperatif ini diawali dengan kata kerja ya. Misalkan kocok telur sampai mengembang. Di sana ada kata kocok gitu ya. Itu kalimat perintah ya. Masukkan adonan ke dalam oven. Masukkan itu juga termasuk kalimat perintah diawali dengan kata kerja. Kemudian larangan, ada kata larangan ya. Misalkan jangan biarkan adonan sampai mengembang. Di sana ada larangan, jangan ya. Itu kalimat imperatif. Kemudian yang kedua kalimat deklaratif.
Kalimat deklaratif ini berisi pernyataan dan berfungsi untuk memberikan informasi atau berita mengenai sesuatu. Atau dengan kata lain, kalimat deklaratif bisa juga disebut kalimat berita, itu ya. Misalkan hidangan siap disajikan, itu kan kalimat berita. Oh, kita tinggal makan ya, gitu. Kemudian yang ketiga kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif yaitu kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kalimat interrogatif kita kenal sebagai kalimat tanya. Yang kalimat tanya itu dimulai ada 6 ya, 6 kata tanya ya. Kalau disingkat dalam bahasa Indonesia itu adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kalau dalam bahasa Inggris disingkatnya 5W plus H gitu ya. Itu dalam materi teks berita ya. Itu sama saja. Nah, untuk memahami materi ini, sekarang saya akan menyajikan contoh teks prosedur. Kita lihat paragraf pertamanya di sini. Lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus corona dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Ini paragraf ini termasuk ke dalam tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi diri dan orang lain dari penyebaran COVID-19 gitu ya. Nah, di sini untuk mencegah penyebaran COVID-19, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Ini diawali dengan kata kerja ya, diawali dengan kata kerja. Nah, di sini kalimat kalimat langkah-langkahnya di sini diawali dengan kata cuci ya. Cuci itu termasuk kata kerja gitu ya. Kemudian langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk dan atau bersin. Jaga jarak. Itu juga kalimat tanya. Ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Di sini ada kata kenakan. Itu juga kata perintah ya atau imperatif. Terus yang selanjutnya jangan sentuh mata, hidung atau mulut Anda. Di sini ada kata jangan. Jangan itu berarti larangan ya, ada kalimat larangan. Itu juga termasuk kalimat imperatif. Kemudian saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Di sini juga termasuk kalimat imperatif ya. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jangan, ini kalimat larangan. Jika demam, batuk atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Nah, ini termasuk kalimat deklaratif kalimat deklaratif atau kalimat berita yang menginformasikan gitu kan. Kemudian telepon terlebih dahulu agar penyedia pelayanan kesehatan dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan. Di sini ada kata telepon terlebih dahulu. Ini juga termasuk kata kerja. Itu ya. Nah, itulah materi-materi tentang teks observasi. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nah, mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam materi yang lain dalam channel Yeti. Bye-bye.